Alhamdulillahil qail dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa ya hadirin taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an yabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Alhamdulillah, tahan-tahannya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dengan wasilah Jumat ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ibadah Jumat ini menambah keimanan kita, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk diri kita sebagai umatnya yang berusaha untuk senantiasa meneladani apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang tingkah laku Rasulullah diikuti oleh kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa karena dengan takwa kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala hingga di akhirat kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berusaha sekemampuan kita untuk melaksanakan hal-hal yang telah diwajibkan kepada kita. Maka dengan demikian kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling kita harapkan di dunia ini sebagai seorang muslim adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang agung, cinta yang suci, cinta yang bisa menjamin seorang hamba itu mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka segala sesuatunya baik dari seluruh anggota badan, seluruh yang melingkupi dirinya akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi tingkah lakunya, baik dari segi anggota gerak badannya, itu diarahkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dengan demikian, jika seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan segala sesuatunya. Bahkan nanti di akhirat kelak akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang dikatakan bahwa apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar.
Aku menjadi penglihatannya apabila dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, wala yulkillah habibahu finnar. Dan Allah tidak akan melemparkan seorang hamba yang dicintai itu ke dalam api neraka. Itu adalah jamin Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masalah itu adalah bagaimana supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang bisa kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karakter-karakter orang beriman yang akan mengantarkan seorang hamba itu dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu bersuci dan bertobat. Bersuci dan bertobat itu adalah dua hal yang berbeda. Bersuci adalah untuk membersihkan dari hal-hal zahir, sehingga bisa menghilangkan najis dan kotorannya. Sedangkan taubat adalah menyucikan jiwa dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukannya. Nah, ketika seorang hamba itu dawam istiqomah di dalam melaksanakan kebersihan, bersuci yang pada badan dan tempat-tempat lainnya, dan selalu bertobat ketika melakukan hal-hal yang dosa dan hal yang kemaksiatan, maka itu akan mengantarkan dirinya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter itu adalah karakter seorang muslim yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang selalu bersuci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersuci dalam artian bersih diri, dalam artian bersih di sekitar dirinya, baik tempat di rumahnya, baik tempat-tempat ibadahnya, ataupun tempat-tempat yang mengitari dirinya selalu bersih. Itu adalah karakter seorang muslim yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama ini dibangun atas kebersihan. Bunya ad-dinun nadhafah. Dibangunnya agama ini berdasarkan atas kebersihan. Maka dengan demikian, ketika kita jauh dari kebersihan, ketika kita enggan untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan tempat-tempat termasuk halaman rumah, halaman masjid ataupun halaman sekitar kita, enggan untuk membersihkan, maka itu akan jauh dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada informasi bahwa kaum Yahudi itu enggan sekali, bahkan jarang sekali, bahkan tidak pernah untuk membersihkan halaman-halaman rumahnya. Raganya enggan untuk membersihkan halaman-halaman rumahnya. Kita harus berbeda dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi enggan untuk membersihkan, kita kaum muslimin harus wajib untuk membersihkan diri, untuk membersihkan tempat-tempat di sekitar kita. Maka itu adalah perbedaan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu rajin untuk membersihkan diri, maka itu akan menjadi jaminan dicintai Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat bahwa ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin."
maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat yang terakhir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun yuhibbudz thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karim, jawadun yuhibbul aljawad, fanadzafu uftiyatakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al musta'afin fil Filistin. Allahumma faqu qaida asrahum wa qarid anhum karbahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.